Muda foya-foya, mati masuk surga. Enak ya? Tapi itulah jawaban kita kalau kita tidak merenungkan. Karena ternyata masalahnya nggak sesederhana itu. Memang kesannya konsep ini sangat menarik. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Apakah selaras dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ketika ada tawaran muda foya-foya mati masuk surga, jangan langsung angkat tangan. Ketika di masyarakat kita banyak sekali orang yang foya-foya dan menghabiskan waktu mudanya tanpa ada tujuan yang jelas, kita tidak boleh mengikuti mereka. Karena ternyata konsep ini benar-benar diyakini oleh banyak pihak, khususnya anak muda. Ini kan masa muda Pak Ustaz. Ya bandel-bandel dikit gak masalah. Apakah seperti itu? Ustaz, saya ada rencana hidup foya-foya sampai umur 59 atau umur 62. Kan Nabi umurnya 63 Pak Ustaz. Jadi rencana saya foya-foya 62 tobat-tobatan nasuha, 63 meninggal insya Allah. Nggak sesimpel itu. Masa muda Pak Ustadz sayang, insya Allah saya mau tobat tapi nanti pas udah nggak laku kan begitu. Kalau sekarang kan masih laku, rugi kalau tobat sekarang. Allah berfirman, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Apakah kalian berpikir wahai manusia, kami menciptakan kalian hanya untuk foya-foya belaka, mengerjakan aktivitas yang gak jelas tujuannya, buang-buang waktu, gak bermanfaat, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Apakah kalian berpikir demikian? Keliru, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan untuk sebuah tugas mulia. Az-Zariyat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Bukan menghabiskan waktu malam di klub-klub malam, di taman-taman remeng-remeng, lalu dengan satu botol minuman keras di hadapannya, lalu seorang wanita di pangkuannya. Bukan untuk itu, kata Allah. Hari hisab itu akan datang, dan hari itu mengerikan, hari itu menakutkan. Ketika matahari berada di 1 mil di atas kita, setiap manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulan, tanpa dikhitan dan tidak bawa bekal apapun juga, tanpa memakai alas kaki, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, dan matahari 1 mil di atas kita. Itu bayangin nggak sih gimana telapak kaki kita melepuh semua? Kalau Allah tanya detik demi detik waktu kita dihabiskan untuk apa? Bahwa masa muda kita benar-benar akan dibongkar oleh Allah. Kemana saja kita menghabiskan waktu malam kita, malam minggu itu kemana aja, itu dibongkar pada hari kiamat. Apa yang Anda lakukan? Semuanya tanpa terkecuali. Dan ketika azab Allah belum turun kepada kita pada hari ini, walaupun kita penuhi hidup kita dengan maksiat, itu bukan berarti Allah sayang sama kita. Itu istidraj, diulur sama Allah biar azabnya lebih pedih lagi. Makanya hati-hati deh sebelum putuskan hidup foya-foya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Jadi sebelum masuk surga harus diuji. Nggak bisa foya-foya, diuji kata Allah. Kalian berpikir kalian bisa masuk surga sedangkan kalian belum diuji sebagaimana umat-umat sebelum kalian? Mustahil. Masih ingat sabda Nabi? Ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu surga. Surga nggak gratis. Orang masuk Dufan aja bayar, masa masuk surga gratis? Masuk Taman Mini bayar, masa masuk surga gratis? Logika mana yang bisa terima? Jangan berpikir bahwa orang yang sholat, menuntut ilmu agama, berhijab atau berbusana syar'i, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW walaupun minoritas, walaupun dicela orang, mempertahankan tauhid kepada Allah, hidup mereka sengsara. Dan sebaliknya, jangan berpikir hidup foya-foya itu bahagia. Kenapa banyak orang hidupnya foya-foya, khususnya anak mudanya? Karena mereka mencari apa? Kebahagiaan. Mereka berpikir kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan kehidupan malam. Mereka salah kaprah antara memahami kebahagiaan dan senang-senang. Jadi jangan tertipu dengan ketawa ketiminya, cekakak cekikiknya, haha hihinya. Mereka larut dengan house musiknya, itu orang-orang ada bahagia-bahagia. Kesian. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum بأحسن ما كانوا يعملون. Kebahagiaan itu kembali kepada Allah, kembali dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bertaubatlah kepada Allah, berhijrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kerjakan ketaatan, amalkan sunnah Nabi, pertahankan tauhid, maka kita akan mati di atas tauhid insyaallah taala. Ini kalau mau bahagia, bukan mudah foya-foya. Nggak bisa. Duit nggak bisa kasih kebahagiaan. Jabatan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Popularitas tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kalau kita jauh dari Allah.